Pagi hari, Haruna sudah bersiap pergi bekerja. Kiara terbangun mencium aroma parfum yang Haruna semprotkan di tubuhnya. Mama mau kemana? Kiara ikut Mama, ucap Kiara sambil mengucek matanya. Mama mau pergi bekerja, jadi Kiara di rumah dulu sama tante dan nenek, ucap Haruna. Kiara ikut Mama, rengek Kiara. Kiara kan anak pintar, jadi harus nurut sama Mama, atau Mama marah. Kiara mau Mama marah? Haruna terpaksa menakuti Kiara, karena tidak mungkin baginya jika harus membawa Kiara. Enggak Mama, Kiara nurut, Kiara di rumah sama nenek, jawab Kiara sambil tertunduk lesu. Haruna mengecup kening Kiara dengan sayang. Haruna berangkat bersama ayahnya seperti biasa. Haruna mengantar ayahnya ke kedai, baru setelah itu berangkat ke Ban Berkah, tempat kerjanya. Sampai di depan kedai, Haruna dan Kamal dibuat terkejut dengan keadaan kedai yang begitu ramai. Beberapa orang preman sedang mengacak kedai Kamal. Para pegawai Kamal tidak ada yang berani masuk, mereka berdiri ketakutan melihat para pria bertubuh besar dan sangar. Haruna dan Kamal juga panik, Haruna menelepon polisi. 1 jam kemudian, polisi datang dan menangkap para preman itu. Saat diinterogasi, para preman itu menjawab bahwa mereka hanya menjalankan perintah untuk menagih hutang pada Kamal. Papa punya hutang? Kapan? Tanya Haruna pada Kamal. Papa berhutang pada sahabat Papa, tapi Papa tidak tahu jika dia akan setega ini pada Papa, jawab Kamal. Hei Pak Tua, hutangmu pada Pak Cipto sudah dibayar oleh bos kami, jadi kami menagih atas nama orang lain, jawab salah seorang preman itu. Tapi, saya tidak merasa meminta seseorang untuk membayar hutang saya, jawab Kamal. Tiba-tiba datang seorang pengacara yang menjamin kelima orang preman itu. Demi mengetahui kebenaran dari ucapan kelima preman itu, polisi meminta pengacara itu menjelaskan permasalahannya. Silahkan saudara pengacara Jeffrey, coba Anda jelaskan, ucap polisi itu. Tuan Kamal berhutang pada temannya Cipto, dan Tuan Cipto berhutang sebesar 2 miliar pada tuan kami, Tristan Isam Putra. Tuan Cipto menyerahkan pembayaran hutang atas nama Kamal Dermawan, jadi saya harap Tuan Kamal bisa segera melunasinya. Pengacara itu menjelaskan masalah hutang piutang antara Kamal dan Cipto. Saya berhutang 20 juta, bagaimana bisa sekarang saya harus membayar 2 miliar? Tuan pengacara, Anda bercanda, kan? Tanya Kamal memastikan. Saya tidak tahu urusan hutang Anda dengan Tuan Cipto. Yang jelas di sini tertulis, nama Anda sebagai penjamin. Tuan Tristan, memberi Anda waktu 3 hari untuk melunasinya. Setelah 3 hari, jika Anda masih belum membayar hutangnya, maka tuan kami yang akan menagihnya langsung ke rumah Anda. Pengacara dan kelima preman itu pergi meninggalkan kantor polisi. Tersisa Kamal dan Haruna yang masih duduk di pos jaga, di kantor polisi. Haruna tidak tega melihat ayah angkatnya itu. Bagaimana bisa, jika ayahnya menjual kedai dan rumah sederhana mereka juga tidak akan bisa membayar hutang 2 miliar dalam 3 hari. Papa, sekarang Haruna antar Papa pulang dulu. Nanti Haruna coba meminjam dari tempat kerja Haruna. Semoga saja bisa, ucap Haruna. Haruna mengantar ayahnya pulang, kemudian ia berangkat ke tempat kerjanya. Haruna sudah terlambat lebih dari 2 jam, tapi Haruna harus tetap berangkat. Ia harus bicara kepada pihak bank. Meskipun Haruna merasa mustahil dikabulkan, jika Haruna ingin meminjam uang sebanyak itu. Namun Haruna tetap ingin mencoba, entah hasilnya nanti. Di meja teller tempat Haruna, berdiri seseorang menggantikan posisi Haruna. Haruna segera menghampiri Sari. Sari, dia siapa? Tanya Haruna sambil menunjuk wanita di mejanya. Dia pegawai baru, bagian customer service. Karena kamu belum datang, jadi dia menggantikanmu sementara. Sudah sana kerja, tadi bos baru kita memperkenalkan diri. Dia benar-benar masih muda dan sangat tampan, andai dia jatuh cinta padaku, ucap Sari dengan mata terpejam membayangkan wajah Tristan. Namun saat Sari membuka mata, ternyata Haruna sudah tidak lagi di sampingnya. Haruna sudah melayani nasabah di mejanya. Di ruang kantor Direktur Utama, Ban Berkah. Tristan duduk dengan angkuh, menatap layar laptop. Tristan menyuruh anak buahnya memasang kamera pengawas di dinding atas, mengarah ke tempat Haruna. Ia terus memperhatikan Haruna yang sedang melayani nasabah sambil tersenyum. Tristan menyeringai saat melihat Haruna tersenyum. Kita lihat, sampai kapan kau akan bisa tersenyum seperti itu, ucap Tristan dengan sudut bibir terangkat.
Levi berdiri di depan Tristan dan menatap senyum menakutkan dari wajah Tristan. Sungguh, Levi merasa kasihan pada Haruna. Hanya karena sebuah ucapan yang menyinggung Tristan, dia dan keluarganya masuk ke lubang neraka yang mengerikan. Haruna tetap tersenyum, meski pikirannya kacau memikirkan nasib keluarga mereka. Haruna terus melirik jam dinding, ia sungguh tidak sabar menunggu jam istirahat. Dengan gelisah, Haruna melayani nasabah bank. Sari sesekali melirik Haruna yang berbeda dari biasanya. Haruna yang biasa bekerja dengan tersenyum ramah, kini terlihat kaku dan tegang. Sikap Haruna begitu aneh, seperti seseorang yang berjalan di tengah kegelapan dan dikuntit pembunuh. Antara bingung mencari cara menyelamatkan diri dan meminta pertolongan. Jam 12 tepat, jam istirahat yang sedari tadi ditunggu oleh Haruna telah tiba. Haruna segera berlari ke ruangan manajer Sony, mantan direkturnya. Ia mengetuk pintu dengan gemetar. Terdengar sahutan dari dalam ruangan manajer. Perlahan-lahan Haruna membuka pintu. "Permisi, Pak." "Ya." "Oh, Haruna. Ada apa?" tanya Sony sambil membereskan meja. Sony sedang bersiap keluar untuk makan siang. Ia mengajak Haruna duduk di sofa, berdampingan dengannya. Itu. "Saya ingin meminta tolong pada Pak Sony," ucap Haruna dengan gugup. Ia merasa risih duduk berdampingan dengan Sony. Ya, karena Sony pernah menyatakan rasa suka pada Haruna, tetapi Haruna menolaknya. "Minta tolong apa?" "Katakan saja." "Saya ingin meminjam uang 2 miliar, ucap Haruna dengan wajah tertunduk. "Hah?" Sony seketika bangun dari sofa, saking terkejutnya dengan permintaan Haruna. "Banyak sekali, untuk apa uang sebanyak itu?" tanya Sony sambil berdiri di depan Haruna yang masih duduk manis menundukkan wajahnya. "Orang tua saya terlilit hutang rentenir. Saya hanya diberi waktu 3 hari untuk melunasinya, Hicks. Jika tidak..." Haruna menutup wajahnya dengan kedua tangan, ia pun menangis terseduh-seduh. "Tapi, kamu tahu kan? Saya bukan lagi direktur bank ini. Kamu coba saja, bicara dengan direktur kita yang baru." Sony menyarankan Haruna meminjam dari direktur baru Bank Berkah. "Saya tidak berani, Pak." Haruna menunduk. Di ruangannya, Tristan tersenyum menyeringai menatap layar monitor yang terhubung ke semua kamera CCTV yang ada di kantor itu. Ia tersenyum puas melihat betapa putus asanya Haruna yang sedang menangis. Melihat tangisan Haruna membuat Tristan merasa begitu bahagia. "Hahaha. Sebentar lagi kau akan mengemis padaku, saat itu, semua kesombonganmu ketika menghinaku kemarin, akan lenyap." Hahaha. Tawa Tristan membahana di dalam ruangan kantor. Levi merasakan sekujur tubuhnya merinding, saat tiba-tiba Tristan tertawa. Ia tertawa melihat seorang wanita menangis. Meskipun hanya di balik layar, tetapi wanita itu bukan sedang berakting, tetapi sedang benar-benar putus asa. Levi memang sudah tahu sikap dingin Tristan terhadap orang yang tidak ia sukai, tapi terkenal loyal pada gadis yang mau menjadi mainannya. Namun, ini pertama kalinya Levi melihat Tristan sampai seperti ini, hanya karena ia tersinggung oleh ucapan gadis itu. Haruna mengatakan Tristan bukan tipenya, kata-kata umpatan kesal yang berakibat fatal untuk Haruna. Tawa Tristan lenyap dan berganti pandangan dingin seolah ingin mencincang dua orang dalam layar itu. Levi menggeser sedikit posisinya di belakang Tristan. Di sanalah Levi tahu apa yang membuat Tristan berhenti tertawa. Terlihat jelas di sana, Sony kembali duduk di samping Haruna dan memeluk pundak Haruna. Seketika itu pula Tristan melempar semua yang ada di atas mejanya, termasuk laptop yang sedang ia pakai untuk memantau Haruna. Entah kenapa Tristan begitu marah. Levi pun hanya bisa terdiam kebingungan. Di saat seperti ini saja dia masih bermain taktik merayu pria. Bukannya mencari dan memohon padaku. "Haruna Azhar, akan kubuat kau menyesal telah mengenalku." Ancaman mengerikan itu keluar dari mulut Tristan dengan mata yang berkilat penuh amarah.